ma'rifat sebagai jalan rahmat. Pernahkah kita mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan tiadalah kami mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Setiap diri manusia sebenarnya diutus oleh Tuhan untuk menjadi rahmat, menjadi anugerah, karunia bagi seluruh alam. Ya, Islam itu rahmat bukan hanya untuk manusia, tapi untuk alam-alam lainnya seperti flora dan fauna beserta lingkungan hidupnya. Namun, dalil itu sekarang tinggal selongsongnya belaka. Mengenai rahmat ini, ada yang bertanya, mengapa tidak menonjolkan Nabi Muhammad tapi justru menampilkan Syekh Siti Jenar? Nampaknya penanya lupa bahwa menampilkan Syekh Siti Jenar itu adalah wujud keteladanan Nabi Muhammad di Jawa. Kanjeng Nabi Muhammad jelas tokoh teladan di zamannya. Justru keteladanan itu yang diwariskan oleh Nabi. Nah, di Jawa, keteladanan itu ditampilkan oleh Syekh Siti Jenar. Rupanya keteladanan Syekh Siti Jenar ini disalahpahami oleh banyak pihak, sehingga Syekh Siti Jenar dianggap sebagai biang kerok yang merusak ajaran para wali yang berpihak kepada pemerintah Demak. Mengapa sepeninggal Nabi Muhammad, kesantunan hidup yang diteladankan oleh Nabi itu tidak sirna di Jazirah Arabia? Rahmat dari Nabi itu seolah-olah tenggelam, sehingga beberapa sahabat besar saling menikam dan membunuh tidak lebih dari 20 tahun sepeninggal beliau. Islam yang semula menjadi terang umat manusia, anugerah bagi semua satwa dan flora, tiba-tiba menjadi bencana. Terwujudlah sahabat-sahabat yang tidak bisa saling memahami dan akhirnya saling bunuh. Lahirlah serpihan-serpihan umat yang haus darah. Muncullah kalangan yang kering akal dan pemikirannya, sehingga ayat-ayat suci itu disajikan secara mentah kepada umat. Maka janganlah heran bila sinar terang Islam itu hanya memancar selama 3 abad saja. Ilmuwan tidak tahan hidup di negeri-negeri yang dikuasai oleh raja-raja yang beragama Islam. Alim ulama yang disebut-sebut sebagai orang yang paling sadar terhadap kehadiran Allah itu tinggal namanya saja di Al-Quran. Tengah umat yang hadir adalah ulama sebagai rahib atau pendeta. Kerahiban atau kependetaan yang ditiadakan oleh Islam justru tumbuh subur di masyarakat Islam. Alim ulama sebagai pelita bagi umat telah padam, digantikan oleh ulama yang menjadi Tuhan, yang kerjanya menghakimi dan menghukum manusia. Wewenang Tuhan telah dioper alih oleh ulama. Apa akibatnya? Islam yang semula diturunkan untuk membebaskan manusia dari belenggu keberhalaan justru menjadi umat manusia yang tertindas oleh berhala, sehingga hilanglah makna hidupnya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena banyak tokoh Islam di kemudian hari yang tidak lagi mengenal Tuhannya. Yang dikenal hanyalah kata Tuhan atau kata Allah. Karena hanya Tuhan dalam bentuk kata yang diketahui, maka Tuhan hanyalah sebentuk permainan pikiran belaka. Ini tentu sangat berbahaya. Bagaimana tidak berbahaya? Banyak ayat di Al-Quran dipahami secara tidak konsisten. Ya, kita ambil contoh saja. Potonglah tangan pencuri laki-laki dan perempuan. Coba perhatikan penggunaan kata tangan dalam Al-Quran atau hadis. Ternyata tangan tidak diartikan sebagai tangan anggota tubuh. Untuk hadis yang menerangkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tidak diartikan secara literal. Ini diartikan perbuatan memberi lebih baik daripada minta-minta. Atau paling tidak, hadis tersebut dipahami sebagai yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Tangan Tuhan dipahami sebagai kekuasaannya. Potonglah tangannya, lalu diartikan sebagai benar-benar memotong tangannya. Kalau begini kan kehadiran Islam itu tidak lebih daripada hukuman potong tangan yang dilakukan oleh suku-suku primitif di berbagai belahan dunia.
Terus bagaimana pencuri itu bisa bertobat dan memperbaiki dirinya sebagaimana yang dituju dalam Al-Quran bila tangannya telah buntung? Pemahaman-pemahaman agama secara dangkal inilah yang dikecam oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar melihat bahwa pemahaman agama secara literal, dangkal, dan hanya menekankan sisi formalitas saja akan membawa kehidupan agama yang dipenuhi kepalsuan. Agama adalah roh bagi kehidupan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwa agama itu hanya bagi orang yang berakal dan tiada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka sejatinya tampilan luar suatu agama tidak boleh mengukung rohnya. Kalau roh kehidupannya terbelenggu, ia akan bergerak sebagai zombie, mayat hidup. Bila mana orang beragama sudah seperti zombie, pasti mereka menakutkan. Karena itu jangan heran bila agama di zaman sekarang ini nampak menakutkan dan tidak menenangkan. Manakala substansi agama dihilangkan, maka yang ada bukanlah rahmat tapi bencana. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Islam datang untuk membebaskan. Artinya, ya, membebaskan dari belenggu kemelekatan. Islam datang untuk membangkitkan kesadaran manusia akan ilusi dunia yang menyelimuti dirinya. Perhatikan dengan seksama, ternyata dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dunia hanyalah harta benda yang sifatnya maya. Dunia ini nampak nyata hanya karena kembara pikiran kita. Ya, mata kita melihat satu fase dari gerak dunia, lalu pikiran kita memberi makna, sehingga indah dan tidaknya tergantung pada pikiran kita. Tetapi bila keindahan itu hanya di seputar pikiran, maka kelak akan kecewa. Hewan bisa melihat, tapi tidak mampu mengarahkan penglihatannya pada satu fase dari gerak dunia. Maka hewan tidak mengenal indah tidaknya dunia ini. Syekh Siti Jenar tidak hanya melihat fase-fase gerak dunia, bahkan dia telah melampaui kilatan-kilatan yang ada di pikiran. Maka Syekh Siti Jenar dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang sunyata atau hampa. Sebuah pertanyaan besar, bukankah Al-Quran telah membakar hakikat dunia ini 1000 tahun sebelum hadirnya Syekh Siti Jenar? Mengapa Syekh Siti Jenar yang diunggulkan dan bukan Nabi Muhammad yang menyampaikan wahyu kepada umat manusia? Ya, Al-Quran memang telah membabar mayanya dunia ini. Tapi ingat, 1000 tahun sebelum Al-Quran diwahyukan kepada Nabi, di India ada Siddhartha yang mendapatkan pencerahan dan membabar kemayaan dunia. Al-Quran menggarisbawahi ajaran sebelumnya, sedangkan Syekh Siti Jenar membuktikan kebenaran ajaran-ajaran yang ada. Dengan demikian, tidak ada yang perlu dikontroversialkan. Di dalam babat Jakat Tingkir diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar memasrahkan diri sepenuhnya terhadap keputusan para wali untuk menghukum mati dirinya. Syekh Siti Jenar dikenai hukuman pancung, tapi ada yang aneh. Kepala yang terlepas dari badan itu mampu bicara dan memanggil semua darah yang menyembur itu untuk kembali ke tubuh, dan tidak boleh ada yang masih tercecer. Semua darah seakan dihirup lenyap, tidak ada jejak, dan kepala menempel lagi pada tempatnya, sempurna, tidak berbekas. Cahayanya pun memancar cemerlang. Lalu Syekh Siti Jenar menyampaikan salam kepada semua orang yang berkerumun menonton penghukuman terhadap dirinya. Tentu saja semua penonton tertegun, takjub, tidak dapat bicara sambil melongo saja. Itulah wujud dari kesempurnaan makrifat seorang manusia. Saking sempurna makriffatnya, Syekh Siti Jenar dikisahkan bagaikan dongeng belaka. Memang kisah itu terjadi di Pulau Jawa pada abad ke-16, 100 tahun sebelum penjajah datang ke negeri ini. Tapi
tetapi kisahnya dijumpai di berbagai versi yang mengagumkan. Di dalam Babat Tanah Sunda yang berbahasa Cirebon Madia disebutkan bahwa pusaka sakti Sunan Kudus pun tidak mempan untuk membunuhnya. Dikisahkan bahwa setelah ditusuk beberapa kali dengan keris kanta naga, Syekh Siti Jenar menghilang dan berwujud sekuntum bunga melati tanpa jasad sambil berucap kepada para wali. Dari kisah inilah makam Syekh Siti Jenar di Cirebon juga disebut sebagai Pamalaten. Kesempurnaan ma'rifatnya membuat Syekh Siti Jenar tidak menuntut balas kepada para wali yang menghukumnya. Apa yang ditampilkan Syekh Siti Jenar adalah keteladanan tentang ketinggian rohani. Semakin tinggi tingkat kerohanian seseorang, semakin rendah emosinya hingga titik nol, dan semakin arif pandangannya. Sehingga dalam Babat Tanah Sunda, percobaan pembunuhan terhadapnya hanya ditanggapi oleh Syekh Siti Jenar dengan wujud sebatang bunga melati. Makna apa yang tersirat dari babat tersebut? Yaitu keharuman Syekh Siti Jenar. Coba perhatikan dengan seksama pujian yang disifatkan kepada Syekh Siti Jenar. Itulah sembah puji senantiasa. Jika begitulah memang keberadaan manusia. Bahagia meski tanpa sandang, tak berduka mesti tanpa pangan. Kalaulah dicela justru teramat suka. Jika mendapatkan mara bencana serta segala musibah menimpa, ia hanya tertawa karena hatinya tiada yang dijaga dan tiada yang ditakuti, hanya kesentosaan dari lahir terus ke batin. Ketika kisah Syekh Siti Jenar yang membuat takjub itu dibabar di berbagai buku, banyak yang mengira bahwa kisah Syekh Siti Jenar itu rekaan belaka. Banyak yang mengira bahwa kisah Syekh Siti Jenar sengaja diciptakan oleh para wali untuk mencegah timbulnya ajaran Manunggaling Kawula Gusti di bumi Nusantara. Namun, sungguh amat naif bila wali menciptakan Syekh Siti Jenar yang malah memojokkan dirinya. Jika akhlak Nabi Muhammad merupakan cerminan dari Al-Quran, maka akhlak Syekh Siti Jenar merupakan cerminan dari ketinggian ma'rifatnya kepada Allah. Selagi masih bersandang raga, Syekh Siti Jenar menempuh hidup bahagia tanpa harta. Ia tiada merasa duka, meski dalam keadaan papa, bencana dan musibah pun disambut dengan tertawa. Yang ada ialah kesentosaan lahir batin. Makanya dia tidak mau menghentikan ajarannya meskipun diancam hukuman mati. Kalau sejarahnya ditelusuri, jarak antara vonis mati dan eksekusinya sangat lama. Dari berbagai babat, vonis mati itu telah dijatuhkan sebelum Raden Fatah resmi menjadi Raja Demak. Dan kita tahu dari sejarah bahwa eksekusi hukuman mati itu dilakukan pada beberapa tahun sebelum meninggalnya Raja Demak itu. Eksekusi itu dilaksanakan ketika Demak secara politik sudah berjaya di Pulau Jawa. Tapi eksekusi itu pun tiada melukainya. Ia hanya senyum ceria. Dalam pupuh yang diungkapkan oleh Pakubuwono ke-6 disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar akan mendapatkan pengampunan dan imbalan berupa segenap kebaikan dari Raja Demak bila mana dia menghentikan ajarannya. Namun Syekh Siti Jenar tidak mau menghentikan dharmanya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Raja dan utusannya, tapi tidak akan mencabut ajarannya. Bagi Syekh Siti Jenar, apa yang dilakukannya merupakan dharma yang bergerak, dan yang menggerakkan adalah Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya, ungkapan tiada menderita bila terkena bencana dan hanya tertawa tidaklah menunjukkan kesombongan seseorang. Justru apa yang ditampilkan oleh Syekh Siti Jenar itu sesuai dengan Al-Quran. Pertanyaannya, ada apa dengan ayat tersebut? Ayat itu menjelaskan bahwa tidak patut seseorang berduka cita bila tertimpa musibah, karena semua itu telah tercatat dalam suatu kitab sebelum manusia dilahirkan sebagai bayi. Kalau begitu, bukankah Syekh Siti Jenar itu termasuk golongan fatalisme, Jabariyah, atau pandangan bahwa manusia itu telah ditentukan nasibnya? Sesungguhnya,
Syekh Siti Jenar telah melampaui paham Qadariyah atau kehendak bebas maupun Jabariyah atau serba takdir. Pandangan Syekh Siti Jenar terhadap keberadaan ini sudah bebas dari pandangan dualistik. Baginya lahir dan batin itu satu. Yang lahir merupakan perwujudan batinnya. Yang batin hadir dalam lahiriah manusia, sehingga tidak ada jarak lagi antara yang lahir dan yang batin. Diterangkan dalam Pupuh 19 Durma bait 15 dalam babat Jakat Tingkir. Lahir batin keberadaan sukma yang disembah Gusti, Gusti yang menyembah, diri menyembah, disembah, memuji dipuji sendiri, timbal balik. Jika puisi itu dipahami dalam bahasa prosa, keberadaan Tuhan itu adalah lahir batin yang satu. Inilah yang dinyatakan dalam Al-Quran, bahwa Tuhan itu wujud lahir dan batin. Tuhan itu tidak berada di dalam sesuatu dan tidak pula berada di luar sesuatu. Dia meliputi semuanya. Kalau dia disembah, dia pula yang menyembah. Ini bagaikan refleksi zat dan bayangannya yang ada di dalam cermin. Ini sangat sukar diungkapkan dengan pikiran, tapi hal ini akan dapat dimengerti dengan mudah bila makrifat telah kita alami. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa bila seorang hamba berzikir kepadanya, maka dia pun berzikir kepada hamba itu. Jika ayat tersebut diungkapkan dalam bahasa sederhana, maka yang berzikir akan dizikiri, yang mengingat diingat, yang memuji dipuji. Jadi, tidak ada yang salah pada ajaran Syekh Siti Jenar. Pandangan keesaan inilah yang dipraktekkan dalam kehidupannya. Pandangan keesaan atau manunggaling Kawula Gusti adalah basis etikanya, dan pengamalan manunggaling Kawula Gusti dalam hidup sehari-hari merupakan rahmat bagi semesta alam.